ini rumah gurita benar-benar kelihatan gurita gede banget, dan ini dia lihat dari rumah lain ya guys, kayak perumahan di kompleknya dia juga perumahan lain gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Udah lama banget aku itu nggak bikin konten yang panjang ya guys. Jadi hari ini aku pengen bikin buat kalian semua yang udah nunggu-nunggu. Jadi kemarin ini, nggak kemarin sih, tahun lalu atau 2 tahun lalu aku tuh pernah bahas tentang rumah gurita yang benar-benar viral banget. Keinginan aku tahun 2022 adalah aku itu pingin banget masuk, kasih kalian house tour di rumah gurita. Cuman ada beberapa kendala, dan doain aja semoga nanti bisa cepat terlaksana ya guys. Nah sebelumnya aku tuh pingin kasih kalian kisi-kisi dulu tentang rumah gurita. House tournya lebih ke virtual yang pernah ada di TV One, dan kita bakal lebih mengungkap lagi sisi-sisi gelap dari rumah gurita. Apakah itu benar-benar sisi gelap atau cuman mitos atau gosip belaka? Coba kita lihat ya guys. Jadi rumah gurita ini memang menjadi salah satu ikon legenda banget di Bandung, dimana katanya ini tuh adalah rumah setan karena ada gurita besar di atasnya yang memang benar-benar mencekam dan gak biasa sih, lebih ke unik gitu loh guys. Arsitektur dan dekorasinya berupa gurita raksasa di atas atap berlantai 4. Pokoknya mungkin kalian udah tahulah inti-inti dari rumah gurita ini. Tapi bener gak sih desas-desus tersebut? Sebenarnya di rumah gurita yang ada di kompleks perumahan Sukadamai ini, dia itu sebenarnya kalau misalkan orang-orang di sekitarnya bilang tuh dia itu nggak seserem itu, dan aku nggak tahu awal mulanya bisa orang-orang tuh kira kalau misalkan dia itu serem banget, dan bilangnya kalau misalkan itu adalah gereja setan dan segala macamnya, walaupun nggak ada bukti yang benar-benar terjadi gitu guys. Nah rumah gurita ini yang bikin serem, dia juga rumahnya tuh nomornya 6 di perumahan Sukadamai. Konon penomoran juga sering dikait-kaitkan dengan hal-hal yang kayak gaib atau apapun itu, dan katanya nomor 6 itu nomor setan yang kayak artinya tuh 666 gitu guys. Nah sekarang kita bakal cari tahu juga dari pemilik rumahnya, yaitu pengusaha bernama Bapak Franz. Dan banyak orang yang katanya orang-orang di sekitar situ sering juga ngobrol dan kotak-kotakan sama Bapak Franz ini. Rumahnya itu sebenarnya rumah gurita ini kayak cuman rumah singgah doang. Rumah aslinya itu sebenarnya ada di Jakarta, jadi kayak villa untuk dia pingin kau. Jadi rumah gurita sendiri ini bukan rumah aslinya gitu guys, jadi bukan rumah utama, melainkan ini tuh rumah singgah aja. Dan Bapak Franz ini juga ingin meluruskan apa yang terjadi sama rumahnya dan gosip-gosip rumahnya itu yang dibilang gereja setan. Ya pasti aku kalau misalkan jadi yang punya rumah juga nggak terima dong guys, tiba-tiba ada yang bilang rumah aku tuh gereja setan atau kayak gimana, pasti nggak suka dan nggak terima. Bahkan banyak orang yang bilang bangunan rumah gurita itu awalnya sering dijadiin tempat warga kompleks berkumpul atau bermusyawarah, bukannya gereja setan. Tempat tersebut dipilih karena memiliki ruangan yang luas yang bisa menampung banyak orang. Nah kayak gitu guys, jadi memang banyak banget yang bilang A tapi kenyataannya B gitu. Sebenarnya kayaknya menurut aku juga rumah gurita tuh gak seserem itu, dan gak seperti yang orang-orang bilang kalau itu tuh gereja setan dan segala macamnya. Nah sekarang aku pengen kasih kalian lihat tour virtual dari rumah gurita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tour yang benar-benar, jadi aku nggak tahu ya, ada 2 tour nih di sini. Ada satu tour yang aku nggak tahu itu tuh benar-benar udah izin atau belum, aku kurang ngerti. Soalnya itu aku dapat di TikTok. Kalau yang kedua itu tournya benar-benar memang Bapak Franz juga mengetahui, dan itu disiarkan oleh TV One gitu guys. Jadi aku nggak tahu sih, mungkin yang di TikTok juga udah izin atau belum, aku juga kurang tahu. Coba kalian komen di bawah ini menurut kalian gimana. So kita lihat dulu ya guys. Mungkin udah izin juga ya guys, karena ada yang jagain juga di sini terlihat. Ayo kita lihat aja langsung TikToknya kayak apa ya guys. Oke, ini kayak ada seorang perempuan yang datang ke rumah gurita. Berani sih dia. Aku pengen banget juga. Oh jadi kayak masuk ke dalam gang-gang kecil dulu gitu guys. Nah ini rumah gurita benar-benar kelihatan gurita gede banget, dan ini dia lihat dari rumah lain ya guys, kayak perumahan di kompleknya dia juga perumahan lain gitu. Jadi di video nah di pertama, sini dia udah masuk. Guritanya adalah tempat wisata, ternyata bukan. Di hari itu aku juga nggak dibolehin masuk karena ini bukan tempat. Oh dia nggak dibolehin masuk guys. Hari, aku akhirnya dibolehin tapi beberapa hari boleh dibolehin masuk oleh penjaganya, berati udah izin. Oleh kolam renang yang lumayan
Oke, ini kolam renangnya kayak ada mulut ular, terus ada patung-patung ya, makanya orang pikir kalau ini tuh serem ya guys. Padahal kemungkinan besar yang punya itu memang suka arsitektur yang seperti ini gitu. Kolam renangnya bersih, gede banget. Nah, ini di lantai pertama. Oke, ini di lantai pertama guys. Dengan lukisan Ada salib juga. dan ini adalah lantai duanya, luas banget. Lantai duanya juga luas banget. Nah, ini stop dulu. Nah, ini yang orang-orang pikir kalau misalkan ini serem banget karena di tangganya itu ada kayak api gitu guys. Jadi orang-orang mikirnya itu gereja setan beneran, kayak ada nerakanya kayak gitu-gitu guys. Ayo kita coba mulai lagi. Bahkan ada lukisan Yesus, ada perjamuan. Yesus karena memang pemiliknya Bapak Frans beragama Katolik. Nah, jadi ini lukisan api tadi. Ini lukisan api-api itu guys. Tiga. Jadi sebelum lanjut ke part 4, aku mau bahas Oke. berita ini banyak desas-desus. Bahkan ada yang bilang ini rumah sekte-sekte. Ini lanjutannya, banyak yang bilang katanya ini rumah sekte-sekte dan dia bakal kasih lihat lagi tur selanjutnya. Klarifikasi dari ibu yang jaga rumah tentang ngedesain rumah guritanya nih guys ini. Jadi kata ibunya, Pak Frans atau pemilik rumah punya teman yang bantuin dia buat desain rumah. Kalau kaca yang ada gambar-gambar Yesus dan gambar lain itu udah ditempatin jadi langsung dipasang kata ibunya. Itu menurut aku wajar-wajar aja sih. Ada kok di rumah aku juga kayak patung-patung gitu. Itu ada orang yang memang sukanya seperti itu guys. Jadi itu nggak bisa disangkutin terus sama sekte-sekte. Oke, ini guritanya dia ke atas, seru banget bisa ke atas gini. Di sini nggak cuma gurita doang. Bahkan nggak cuma gurita guys, ada kayak binatang lain juga ya kayaknya. Nggak ada sama sekali. Bahkan yang datang tur aja bilang ini tuh nggak ada yang kayak pemujaan setan sama sekali kok, nggak ada aliran sesat sama sekali guys. Pemiliknya aja jelas-jelas beragama Katolik dan banyak gitu. Lukisan-lukisan Bahkan pemiliknya itu beragama Katolik. Sebenarnya Aku pengen banget sebelah sih, kolam pengen itu ada datang, pengen ruangan kasih juga. lihat kalian lebih detail gitu loh guys. Jadi nggak ada ya mitos-mitos tentang negatif tentang rumah ini tuh nggak ada. Oke. Rumahnya ini juga mau dijual kata bapak penjaganya. Rumahnya mau Jadi dijual. udah ya, Ada guys, kalian ini yang mau beli terakhir, rumah ini? terakhir dan nggak ada lagi tentang rumah gurita. Thank you udah nonton dan nungguin. Oke. Ini bisa lihat nih pada rumahnya. Keadaan rumahnya tuh masih sebenarnya masih bagus ya guys, karena masih ada penjaga juga. Jadi masih oke menurut aku. Bahkan di sini tuh kayak ada gua-gua kecil gitu. Aduh, kaget. Apaan ini? Oh my god, aku kaget. Oke. Fix pemiliknya seniman katanya. Bapaknya bukan seniman yang desain rumah gurita, teman bapak pemilik rumah. Yang tinggal di sini cuma 2 orang, dua-duanya lansia tapi rumahnya bisa sebersih ini. Dan rumah ini tuh mau dijual guys. Jadi kalian doain aku sebelum dijual aku bisa berkunjung ke rumah gurita ya guys. Nice, ini nice banget sih, agak jelas juga ya guys. So next aku pengen kasih lihat kalian di mana rumah gurita ini dan lebih detailnya mungkin ya. Lebih ada penjelasannya karena di sini juga ada keterangan langsung dari Bapak Fransnya. Oke, ini udah lama banget ya videonya, kayak udah tahun 2013 di TV One karena waktu itu heboh banget beritanya, katanya rumah itu adalah rumah sekte seks bebas, terus gereja setan. Makanya di sini langsung ada yang punya rumah yakni Bapak Frans itu untuk memberikan klarifikasi ke kita semua pada waktu itu gitu. Ke rumah milik Anda, rumah gurita. Nah, ini kalau kalian mau lihat Bapak sebagai Frans, tempat juga untuk melakukan seks bebas ini. aku jadi Bapak Frans akan Tanggapan kesel Bapak sih kalau Frans. orang-orang bilang Justru rumah karena saya gitu. mengetahui dari media, saya Bapak merasa Frans baru keberatan mengetahui dari dan media saya merasa tentang rumahnya, pencemaran bahkan nama dia baik dan merasa juga perbuatan pencemaran yang nama tidak baik, menyenangkan. terus Apalagi dengan perbuatan yang disebutnya tidak menyenangkan. memberikan uang 3 juta kalau nggak dibunuh apa. Tolong, saya Oh akan my menuntut God, masalah bahkan ini sampai di mana. Dia pingin Kebenaran. tuntut ya waktu Saya itu tidak karena terima nih. bentar ya, karena ada yang bilang kalau misalkan nggak mau bayar 3 juta dirinya akan dibunuh dan segala macam. Siapa sih yang bikin gosip-gosip kayak gitu? Kasihan Pak dong Frans. yang punya rumah ya. Kami semua penasaran Pak, sebetulnya ada apa saja di dalam rumah Bapak Pak? Oke, Bapak izinkan di ya Pak, sini jika kita silakan. melihat ke dalam TV rumah One Bapak bisa dikasih menerangkan ya izin apa saja yang ada untuk di dalamnya ya. langsung Siap. masuk ke Pemirsa, dalam. rekan kami Ivan Firmansyah ada di rumah milik Bapak Jadi Frans. ada Di mana rekan atasnya lain itu ada yang ada guritanya di ya Pak, rumah dan ini tersebut. menuai berbagai silakan. pernyataan
kebiasaan pertanyaan. Silakan, Ivan, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit apa yang Anda lihat di dalam rumah Pak Frans ini? Oke. Iya, Dini dan Divi. Sekarang saya memang berada di lantai 1. Kita lanjut Tepatnya di tujuh- dalam menit rumah ketujuh ya. kan. Sini memang ada beberapa keunikan dari rumah ini. Emang unik banget Ada beberapa rumahnya. gambar-gambar yang memang menunjukkan seperti Ada gambar-gambar. keagamaan, ada juga Gambar-gambarnya beberapa keagamaan pemandangan. gitu. Di sini ada beberapa pemandangan seperti bangau, ada. Tapi memang ini tidak terlihat ada yang mencolok sekali, hanya memang ada yang terlihat unik di rumah ini. Di dalam sini memang ada terlihat antik sekali. Emang Ada lebih beberapa ke unik sih, patung-patung guys. patung-patung keagamaan Ada seperti patung-patung patung keagamaan, Bunda Maria atau patung Bunda Bunda Maria. It's nothing patung wrong dari gitu, guys. Yesus sendiri. Dan ini terlihat sendiri tidak ada keanehan. Ini seperti rumah Bahkan layaknya seperti layaknya rumah reporternya biasa. juga bilang nggak ada Namun memang keanehan, terlihat kayak keklasikannya rumah dengan biasa, beberapa cuman ada benda-benda keklasikannya yang aja. terlihat memang bisa disebut sebagai kuno, dan ini juga bisa dilihat ada gambar dari Pak Frans sendiri. Ini Pak Fran juga Kita ingin lanjut ke sekaligus menit menjelaskan ke-9 ya, dari guys. sini Ini bagaimana saat apa yang naik sebetulnya tangga, makna dari ini, rumah yang ada sekarang. Mungkin sekalian Bapak aja Fransnya Pak- akan mengomentari Pak- gitu, guys. mengomentari gitu, Pak, ya. Ini adalah tangga yang viralnya mungkin Tadi ya guys. di lantai Yang tangga pertama yang memang ada api-apinya Bapak itu. sepertinya suka barang-barang antik gitu ya, dengan nuansa Iya. seperti itu. Ya betul. Sebab itu desain oleh saya sendiri. Tuh, kalian bisa dengerin Ada suara yang dari pikiran saya Bapak sendiri. Frans sendiri. Nah, Jadi ini. tidak mungkin diberikan desain pada orang lain. Nah, Gambar api ini menarik, yang Pak bikin Fran. orang Ada berspekulasi. gambar Api ini, Pak. Mungkin Anda bisa Oke. menjelaskan maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya saya bikin rumah dulu itu karena saya dari orang yang nggak mampu tadinya. Saya dengan hasil kerja keras saya Oh, bikin berdasarkan berdasarkan Bapak Frans kehidupan saya. sendiri. Pertama, tangga yang dari bawah Tangga itu dari bawah hanya 7 7 step. Seminggu, Berarti 1 minggu hanya ada 7 hari. Itu berdasarkan kenyataan hidup saya. Terus di bawah itu adalah kenapa hijau banyak rumputan dan kolam. Sebab kalau masih anak-anak itu senang bermain air. Ya. Dan terus naik ke tangga tadi yang merah, itu sebetulnya adalah kehidupan kalau kita naik dari start dilahirkan, bayi, anak-anak langsung dewasa, kita naik tangga, itu perjalanan Nabi 27, itu adalah saya bikin gambar api sebab manusia itu begitu dewasa mempunyai Ternyata filosofinya tuh dalam keinginan, banget ya guys, bukan gairah soal nafsu. Jadi, sekte-sekte, tapi ini memang keinginan di dalam desainnya tuh penuh tubuh manusia dengan itu bermacam-macam. Jadi makna gitu guys. bergerak ya kalau enggak. Nah di situ nanti dengan akhirnya itu akan paling ujung paling atas itu adalah bentuk air. Betul. Dimana kalau perbuatan amal hidup kita baik di dunia, maka orang banyak mengeluarkan dalam air mata banget, ya begitu ampun. kepergian kita di dunia ini. Ini yang ada Wow. kami tayangkan saat ini gambarnya, Pak. Itu ternyata bener-bener kayak dalam banget dan kayak menyentuh banget gitu. Aku nggak nyangka sih rumah gurita yang dulu terdengar kayak seram banget, ternyata maknanya malah menyentuh hati kayak gitu. Jadi seperti hidupnya Bapak Frans sendiri, kayak hidup semua manusia dari awalnya penuh semangat. Kalau misalkan kita berbuat baik ya nantinya kalau kita meninggal akan banyak air mata gitu guys. Jadi seperti itu. Ini menurut aku wow banget sih. Dan untuk kalian tahu guritanya itu memang ya Bapak Frans demen desain aja, dan guritanya itu juga merupakan toren air yang ada di rumahnya. Jadi bukan sesuatu yang seram, bukan sesuatu yang sekte-sekte gimana. Dan ini udah jelas banget ya guys. So doain aja apakah kalian setuju kalau misalkan aku kasih tour kalian ke rumah gurita juga, atau ke rumah-rumah lain yang mungkin bisa aku datengin. Kalian boleh komen di bawah ini, karena tahun 2022 mungkin aku lebih pingin kayak explore mungkin ke tempat-tempat seram atau tempat-tempat yang kalian penasaran yang belum kalian kunjungin. Aku bakal kunjungin buat kalian supaya kalian bisa jalan-jalan virtual sama aku. So sekian dulu dari aku, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Jangan lupa follow Instagram aku @syarantoinet. Bye.